Sahabat Kanal Budaya TV, kembali lagi bersama saya Arif di channel YouTube Kanal Budaya TV. Hari ini saya akan bertemu dengan salah satu organisasi alumni Universitas Gadjah Mada yang sangat peduli dengan pelestarian budaya, Kagama Beksan. Kita akan cari tahu profil Kagama Beksan ini, ikuti saya terus. Tapi jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube kita ya. Sahabat Kanal Budaya TV, nah sekarang saya sudah berada di tengah-tengah aktivitas dari Kagama Beksan dan saya sekarang sudah nggak sendirian lagi karena saya sudah bersama dengan Mbak Sinta dan Mbak Belinda dari Kagama Beksan. Selamat siang Mbak Sinta dan Mbak Belinda. Saya Belinda, ini Mbak Sinta. Oh iya. Ya betul. Oke, Mbak, saya nanya ke Mbak Belinda dulu ya, soal kan Boleh. kita penasaran nih dengan Kagama Beksan ini apa sih gitu. Kagama Beksan ini sebenarnya adalah komunitas seni dan budaya ya. Kebetulan kita memang memulai dari kampus ya. Ini kan semua alumni keluarga besar alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi kita itu mempunyai keinginan yang sama untuk terus menjaga seni dan budaya. Jadi ini komunitas lah. Komunitas ya. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit, ini dulu pernah ada heboh ya, yang nama flash mob itu, yang dari Jogja. Nah kami itu awal terbentuknya dari situ ya. Jadi sebetulnya setelah lulus dari kuliah, kami itu kan tersebar kemana-mana. Nah ketika ada pementasan yang flash mob itu seperti ada ini ya, ada ikatan bahwa kita dulu pernah besar di Jogja, kemudian pernah melakukan aktivitas nih seperti teman-teman ini yang menari ini, terus itu rasanya ingin melakukan lagi. Jadi lalu ada komitmen untuk membuat namanya Kagama Beksan Indonesia. Jadi nggak cuma di Jakarta Mas. Jadi Kagama Beksan itu sebetulnya Kagama Beksan Indonesia ada di beberapa kota besar. Salah satunya yang ditemui ini di Jabodetabek. Nah, tapi ada juga yang di Jogja. Di Jogja ada, di mana lagi ada? Di Malang, di Surabaya, Solo, Lampung, Kalimantan Timur. Banyak itu Mas sebetulnya. Kan ini tuh agak unik ya, kalau organisasi universitas atau mahasiswa itu kan biasanya organisasinya yang ngerjain yang lain lah ya gitu, hobi-hobi mereka gitu yang lain. Tapi ini hobi yang pelestarian budaya, kenapa memilih ini gitu? Saya jawab dulu nanti. Agak unik gitu. Oke, saya coba jawab dulu nanti ditambahi sama Mbak Sinta. Jadi yang jelas kalau di Kagama sendiri itu memang di dalam struktur organisasinya itu ada yang namanya Departemen Seni dan Budaya. Jadi memang dari alumni sendiri dari sejak kita masih kuliah ya, itu juga sudah biasa. Jadi kegiatan di tempat yang namanya gelanggang ya, gelanggang mahasiswa itu ada banyak unit UKM ya. Unit kegiatan mahasiswa. Itu kami sudah berkesenian. Nah setelah kita lulus itu tadi sebetulnya jiwa itu tetap ada. Nah ketika ketemu dengan gerombolannya atau yang sefrekuensi, satu frekuensi ya, itu langsung kita pengen kegiatan untuk menari lagi. Mungkin Mbak Sinta ini yang dia juga aktivis dari zaman kuliah nih mau nambah. Iya Mbak Sinta, pertanyaan saya tuh yang agak ini, gimana caranya Mbak Sinta tuh kayak mengencourage ya atau mendorong anak-anak mahasiswa, kan jarang ya ada yang mau gitu untuk kayak kegiatan apa ini gitu. Kayaknya gimana cara teman-teman dari Kagama ini kayak meningkatkan keingintahuan orang-orang itu terus mau join di organisasi ini, seperti apa sih yang dilakuin? Ya yang pertama karena kita Kagama Beksan yang jelas itu untuk alumni Gadjah Mada.
pastinya yang hobi menari ataupun hobi melihat tarian ataupun yang hobi dengan senian, nah gitu. Jadi semuanya kita tampung yang hubungannya dengan kesenian. Nah itu di Kagama sendiri sebetulnya banyak ya komunitas seninya, nggak cuman beksan, nggak cuma tari gitu. Ada karawitan juga, terus ada lukis, ada pecinta keris. Pecinta keris juga ada. Ada. Jadi memang UGM itu universitas yang budaya sih. Sangat berbudaya. Jadi di sini kita sebagai alumni juga ingin tetap melestarikan itu gitu kan. Walaupun kita sudah lepas dari kegiatan kuliah, sekarang di sela-sela kita bekerja, kita juga perlu refreshing kan sebetulnya. Nah, bentuknya yang kita pilih adalah berkesenian. Ini salah satu rilis stres ya, bentuk rilis stres ya. Tapi memang kita nggak hanya untuk alumni sendiri ya, Mbak. Kita. Oh, boleh semua orang. Kami terbuka. Jadi keanggotaan itu tetap tidak harus alumni. Jadi kami membuka untuk yang bukan alumni, tapi kalau pentas harus pakai nama Kagama Beksan. Jadi ditanya dulu. Kalau nggak keberatan ya nggak masalah. Pokoknya kan gitu. harus atas nama Kagama Beksan, boleh join gitu jadi, ya. Jadi kami tidak terus eksklusif gitu, enggak Mas. Jadi alumni di tempat lain juga kami akomodir, atau mungkin pekerja seni langsung itu juga tetap kami Yang penting memiliki frekuensi yang sama ya, itu melestarikan budaya. Ya, frekuensi yang sama. Dan ini hanya satu aja ya Mas. Maksud saya komunitasnya di bawah Kagama yang bicara seni khusus nari kan. Beksan itu dari kata bekso, tari klasik, menari secara klasik. Jadi ini memang basicnya tari klasik ya, kita basicnya tari klasik. Dan ini tari-tariannya yang di latihan ini, aktivitas ini tarian Jawa semua atau ada tarian lainnya yang diajarin juga? Kalau yang sedang kami dilihat di latar belakang kami ini yaitu tari Jawa gaya Yogyakarta. Jadi memang kami tetap kembali kepada rohnya gitu, karena kita juga Universitas Gadjah Mada yang memang berasal dari kota Jogja. Jadi memang utama kami yaitu mempelajari nguri-nguri budaya, melestarikan, mengembangkan tari Jawa gaya Yogyakarta. Tapi di sini kami juga mempelajari tari-tarian Nusantara yang lain, tari-tari daerah yang lain. Ketika ada membernya mungkin dari daerah lain juga bisa ya. Betul. Jadi kan peminat tari itu juga banyak. Ada yang senang tari Jawa, ada yang senang tari Sumatera, ada yang senang tari Bali. Jadi kami punya kelasnya sendiri gitu. Tapi hari ini kebetulan kelas yang sedang latihan yaitu kelas tari gaya Yogyakarta. Tadi kan kita sempat ngobrol ya di belakang ya sebelum ini ya. Tadi katanya panggilannya ada Bulura, ada Bu Cari, terus kepengurusan. Terus keanggotaannya lebih banyak perempuan atau laki-laki? Oh, ini ada kucing ikut. Enggak apa-apa, biar aja. Memang dia kalau kami latihan dia selalu hadir. Selalu hadir. Jadi biar aja di sini kan. Jadi kalau Kagama Beksan ini kami juga mencoba secara tradisional ya bentuknya. Jadi kami organisasi ini dijalankan oleh kelurahan namanya. Jadi kami punya namanya kelurahan. Anggotanya ada 9 orang ya. Jadi yang menggerakkan Kagama Beksan khusus yang di Jabodetabek ya. Karena kalau organisasi intinya kan Kagama Beksan Indonesia itu ada SK-nya dari Ketua PP Kagama segala. Kebetulan saya juga sekalian Ketua 1 kalau di Kagama Beksan Indonesia. Tapi kami fokusnya di Jabodetabek. Nah itu ada yang namanya kelurahan. Kalau panggilan ya betul. Jadi yang namanya tidak ada namanya ketua atau apa itu enggak. Jadi kalau saya sendiri panggilannya Mbak Lurah. Nah ini Mbak Sinta ini sekretaris panggilannya Mbak Cari. Lalu ada lagi yang guru kita ya, yang laki-laki tapi lagi tugas itu namanya Mas Guru. Lalu ada penasehat kami yang namanya penasehat sepuh dan penasehat vokalis, karena kebetulan dulu memang vokalis, rocker, penyanyi. lalu bendahara tuh ada yang namanya multi talenta ya, member-membernya ya. Ini bendahara tuh ada yang namanya Mbak Bendiri tapi nggak hadir. Satu lagi namanya Mbok Galak, itu yang di belakang nih. Ini Mbok Galak nih panggilannya. Masih semangat ya. Kalau dari boleh nggak sih tanya kalau dari range usia sebenarnya? Tapi ini masih semangat soalnya kan. Jadi kami mencoba untuk multi generasi ya. Kalau generasi kebetulan saya sama Mbak Sinta angkatannya deket. Jadi kami mungkin sudah ini ya
Dulu kuliah itu angkatan 80-an ya, tapi 80 akhir lah, 87, 88 gitu. Tapi kami juga punya anggota yang angkatan 2014. Oh, ada yang baru juga? Oh, yang termuda itu yang namanya Mas Bowo. Mas Bowo itu ada di kelurahan juga. Dia yang ngurusi humas tuh panggilannya mantu idaman. Nama muda. Karena dia muda. dia masih bujangan. Oh iya. Jadi panggilannya mantu idaman. Itu angkatan 2014. Ya juga ada teman-temannya kan gitu. Jadi kalau dibilang range-nya memang intervalnya, kakak kelas kami juga ada ya. Mas Humas satu lagi itu Mas Dalang itu juga orang kelurahan, Mas Trihatma itu dia angkatan 85. Jadi di atas kami juga. Jadi memang ya, jadi jadi tidak banyak banget ya. Banyak. Jadi cross generasi juga generasi. Ya. Millennials ada gitu ya. Mbak Tini itu angkatan ada yang 81 juga. Jadi banyak Mas, kita enggak ini dan ini. Nah, ini kan saya penasaran ya kan sekarang ada anak muda yang join juga ya. Terus kayak bentuk tariannya ada masuk unsur yang baru gak? Kayak digabungan sama modern atau apa gitu? Nah ini mungkin nanti Mbak Sinta nambahi ya. Kalau kami pada saat ini memang lebih banyak yang klasik. Klasik tapi bukan berarti kalau misalkan ada panggung kita tidak akan memodifikasi, itu nggak pasti akan ada modifikasi juga. Tapi nanti kita kalau gitu modelnya tuh bikin pementasan yang klasik. Lalu ada yang mungkin lebih modern dalam bentuk drama tari atau apa. Ini mungkin Mbak Sinta mau nambah juga. Jadi intinya sih kita tetap menjaga budaya tradisi Indonesia sendiri. Dijagain koridornya lah ya. Betul. Jadi walaupun kita akan masuknya mungkin kreasi ya, lebih ke kreasi, jadi bukan masuk ke modern. Karena ranahnya berbeda kan untuk seni tari yang modern dengan yang kreasi itu juga udah beda. Kalau kreasi itu basicnya kan tetap ada klasiknya, tapi ada pengembangan di sana sini yang disesuaikan dengan zamannya, tapi akarnya tetap dijaga. Nusantara dijagain ya di situnya ya. Tetap. Nah, terus ini ke depannya gimana nih si Kagama Beksan ini, karena kan sekarang udah masa modernisasi, budaya asing juga udah masuk. Nah, gimana caranya si Kagama Beksan ini ngejagain itu gitu, Bu? Ya, salah satunya dengan flash mob itu. Flash mob itu kan sudah bentuk yang paling ringan, paling mudah, tapi gaungnya tetap budaya Nusantara. Dan orang juga pasti seneng liatnya ya. Iya, gitu. Itu yang untuk mengingat atau orang bergabung atau mengikuti atau melihat aja kan udah, oh iya ya ini budaya kita. Terus ikut-ikut gerak, nanti lama-lama kan kepingin, ayo. Nah. Kadang anak-anak milenials kan belum tahu ini ada tarian apa, terus viral juga ya. Jadinya bisa diiniin ya. Terus jangan salah loh Mas, anak-anak muda itu bukan berarti mereka nggak pandai menari loh. Banyak ini di tempat kami ya, di Kagama Beksan tuh justru yang jagoan tuh anak-anak muda. Jadi kadang-kadang justru mereka bisa mengajak lagi. Jadi kalau Mbak Sinta bilang kan kami mencoba merambah juga panggung-panggung yang konvensional, jadi tradisional. Karena kami kan rujukannya tuh keraton ya, keraton Jogja. Jadi kami juga menjaga marwah itu. Tetapi untuk yang tadi disebut Mbak Sinta kita kreasi itu dimodifikasi dalam bentuk flash mob. Nah flash mob itu sebetulnya juga potongan gerakan klasik tapi dimodifikasi. Tapi ibaratnya agar lebih banyak orang yang mungkin nggak pernah menari sebelumnya melihat kayaknya gampang, jadi benar, bisa ikut terlibat kan gitu. Seru ya. Seru Mas, kalian harus ikut flash mob kami deh. Oh iya. Apalagi kalau flash mob kan tujuannya rame-rame kan. Oh iya benar. Kan orang-orang senangannya kan yang rame-rame. Iya. Rame dan terbuka gitu kan. Jadi mengajak dan attract semua orang untuk ayo ikutan gitu, join gitu ya. Itu kan udah modern sebenarnya itunya. Benar. Menyenangkan sekali ngobrol sama Mbak Belinda dan Mbak Sinta ini. Terakhir mungkin ya Mbak Belinda sama Mbak Sinta. Ini pesan-pesan kepada anak muda. Kan ini senior-senior gitu ya masih concern dengan pelestarian budaya, dan kita juga pengen anak-anak muda juga concern sama pelestarian budaya untuk jagain budaya ini kan gitu ya. Kalau saya boleh ini ya Mas ini sekalian, jadi anak muda kebetulan
kayak kami ini mungkin sekarang sudah bukan masuk generasi muda lagi, tapi kami masih merasa muda. Kelihatan. Jadi gini Mas, kami itu hari-hari kan berkarir. Ya. Ini lain-lain ini, background saintifiknya dari perguruan tingginya itu lain-lain. Jadi kami punya karir sendiri-sendiri di tempat kerja kami. Tapi kami melihat bahwa akar budaya itu tetap harus dijaga. Nah, siapa lagi yang akan melakukan kalau bukan kita? Memang klise, tetapi itu harus dilakukan. Nah, kita mungkin caranya adalah dengan memberi contoh ya. Memberi contoh, salah satunya yang namanya kita tinggal di ibu kota. Sibuk luar biasa, nggak bohong kami. Repot luar biasa. Ini Mbak Sinta ini kan dokter hewan nih. Iya. Ini kadang-kadang lagi mau nari itu ditelepon, pasiennya mau mati. Tapi kami masih mencoba. Saya sendiri orang kehutanan. Saya orang kehutanan gitu. Jadi masih suka ke alam dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti ini kami masih melakukan memberi contoh. Nah, generasi muda akan kita ajak. Kadang-kadang mereka melihatnya gini, mungkin menari Jawa itu lama gitu. Tapi ini sebetulnya olahraga. Kayak yoga. Tapi pakai, iya benar. Tapi dengan cara yang menarik gitu ya. Iya, dengan cara yang menangkan. Betul. Nah, ini jadi sebetulnya terus bisa kita lakukan. Itu caranya kita memberi contoh. Nah, Mbak Sinta mau nambahin? Ya. Jadi buat adik-adik, kita kan Mbak ya. Iya. Kalau kita golden age. Mbak milenial juga ya. Kalau kita golden age, kalau adik-adik kan generasi emas. Iya benar. Sama ya. Sama emasnya. Benar. Jadi menari itu sebenarnya amat sangat penting karena semua panca indera kita bekerja saat kita menari. Ini adalah salah satu olahraga dan jiwa yang paling komplit. Ya kan, dengan kita menghafalkan otak kita bekerja. Lalu dengan musik kita mendengar menyesuaikan gerakannya harus seperti apa. Terus dengan mata kan kita harus ini ya kan seperti apa sih kita kan ngapalin. Kalau lagi diajarin memperhatikan gitu kan, tangan, kaki semua motorik kita bekerja. Jadi kalau nggak kepengen cepet di usia 50-60 kena Alzheimer, mari kita menari dari muda. Salah satunya caranya ikut Kagama Beksan. Betul, silakan bergabung. Oke, terakhir, kalau nih anak-anak muda ini penasaran mau ikutan atau mau ngelihat kegiatan Kagama Beksan, kemana? Apakah memang rutin di Museum Perangko Indonesia ini atau di mana lagi kegiatannya? Kalau teman-teman nih mau ikutan gitu. Boleh jawab dulu agak panjang nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, boleh dong. Jadi dulu kami itu latihan biasanya setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu di kantor-kantor pemerintah. Jangan salah Mas, kami kan punya kuasa juga di kantor-kantor. Luar biasa, mantap. Ya, jadi dapat lokasi di kantor-kantor pemerintah gitu dulu. Nah itu biasanya tinggal datang aja. Teman-teman yang mau gabung tinggal datang aja, nanti terdaftar, ada iuran bulanan yang gitu-gitu ya. Tapi setelah pandemi memang agak sulit. Betul. Karena kantor-kantor itu tutup. Nggak boleh banyak orang datang kan gitu. Sehingga kami berkolaborasi dengan ini Taman Mini ya, dengan Taman Mini karena Taman Mini ini kan memang tempat untuk budaya. Nah, kami kebetulan dapat tempat di sini ya, Mbak Sinta. Ini di Museum Perangko ini. Tapi sementara ini kami masih membatasi karena kan belum boleh massal ya. Betul. Jadi kayak ini nih teman-teman kan jumlahnya mungkin baru 10-15 orang. Nanti ada yang ini lagi, tapi intinya kami ada lah. Channel YouTube kami ada, IG kami ada, jadi silakan dicari. Apa nanti channel YouTube-nya apa, IG-nya apa? Channel YouTube-nya Kagama Beksan biasa. IG-nya juga sama, Kagama Beksan juga di follow ya. Ya di follow aja, nanti kontak kami, nanti kan bisa respon. Ada nomor-nomor yang bisa dikontak untuk bisa diakses di situ. Ya, dan bisa ikutan kegiatan dari Kagama Beksan ini. Betul. Ya. Satu lagi Mas, saya lupa. Oh iya, apa itu? Ini nggak cuman Putri ya. Oh iya. Kami punya grup yang kakung juga, cuman kelasnya nggak bareng. Oh nggak bareng? Nggak bareng, karena kan tempatnya sekarang sempit ya. Benar. Nggak bisa massal ya, jadi akhirnya kita pakai jam-jam ya. Oh dibagi jam. Kelasnya ya? Iya, ada kelas seperti itu. Mbak Sin mau nambahin?
Iya, jadi menjawab tadi kan sempat ditanyain ya berapa persentase pria wanita. Pria wanitanya. Memang yang perempuan sekarang masih lebih banyak daripada pria. Jadi marilah generasi pria untuk bergabung bersama kami. Kami Ayo masih bergabung. butuh. Bergabung Kami masih butuh ikutan ya. pria-pria. Biar sehat ya. Biar sehat ini salah satu bentuk sehat yang menyenangkan ya. Betul, betul. Oke. Nanti kalau perlu apa-apa bisa kontak kami atau lewat kanal Budaya TV. Betul. Oke, menyenangkan sekali berbincang-bincang bersama Mbak Sinta dan Mbak Belinda dari Kagama Beksan. Jadi tadi udah diinformasikan ya, kalau mau tahu lebih banyak kegiatannya, silakan di-follow Instagramnya Kagama Beksan, terus di-subscribe juga channel YouTube-nya Kagama Beksan ya. Dan terima kasih atas perhatiannya, saya Arif. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya membahas mengenai semua hal tentang budaya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Kanal Budaya TV. Selamat cek semuanya.